Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini tanggal 27 Februari 2024. Kita tentunya selalu bersyukur karena Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita, terutama dalam satu dua hari ke depan kita akan mengakhiri bulan Februari. Kita sudah berada di penghujung bulan ini dan kita merasakan pemeliharaan Tuhan di setiap detik langkah hidup kita. Haleluya. Sebelum kita semua beristirahat sepanjang malam, ada baiknya kita selalu memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan, pengingat, dan juga tentunya memberikan efek untuk memberikan pengudusan dalam hidup kita. Dan hari ini renungan malam diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Ayat hafalan kita hari ini yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Haleluya, kita bersyukur ayat ini mengingatkan kita agar kita hidup memuliakan Tuhan. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu latar belakang ayat ini. Ayat ini ditulis oleh penulis kitab 1 Tawarik yang dipercaya adalah Samuel. Dan ini menggambarkan ucapan syukur Raja Daud yang mengajak Bani Asaf dan saudara-saudara sepuaknya atau seketurunannya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Karena mereka menjumpai dan mengalami satu peristiwa yang sangat hebat dalam sejarah mereka, yaitu kembalinya tabut perjanjian yang sempat ditawan atau dibawa ke Filistin. Sebelum tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem, sempat berada di rumah Obed-Edom di pasal sebelumnya, dan keluarga Obed-Edom begitu diberkati dengan keberadaan dari tabut perjanjian ini. Dan pada saat tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem untuk diletakkan di bait suci, Daud bersukacita, menari-nari dan mengajak seluruh umat Israel untuk bersyukur. Salah satunya adalah dengan ayat yang kita baca tadi. Tabut perjanjian adalah objek yang sangat penting bagi orang Israel pada saat itu, karena di sana ada pot mana. Di dalam tabut perjanjian ada pot mana yang melambangkan pemeliharaan Tuhan yang seringkali mereka komplain. Lalu juga ada 2 loh batu melambangkan agar mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan satu lagi adalah tongkat Harun yang berbunga yang melambangkan leadership dari Tuhan yang Tuhan sudah tunjuk yang harus mereka taati, yang seringkali mereka juga gagal. Dan tabut perjanjian ini sangat penting karena diletakkan di ruang Maha Kudus, dan 1 tahun sekali imam besar harus menyembelih domba dan darahnya harus dipercikkan di tutup tabut perjanjian sehingga pendamaian atas dosa-dosa umat Israel dan terhadap Tuhan bisa dilakukan. Karena itulah Daud bersukacita saat tabut perjanjian ini dibawa kembali ke Yerusalem. Dan tabut perjanjian juga adalah lambang kehadiran dari Tuhan, karena Tuhan hadir di tengah-tengah 2 kerubim seperti malaikat, patung malaikat yang ada di sisi kiri dan kanan tabut perjanjian. Nah, Daud mengingatkan salah satunya dalam ayat ini dalam pujian syukurnya agar umat Israel memuliakan Tuhan, membawa persembahan saat mereka menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa, dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Artinya ada pertobatan dan mereka tidak boleh main-main saat mereka menghadap Tuhan. Namun yang menjadi sorotan kita hari ini adalah hanya bagaimana hidup kita harus memuliakan Tuhan. Kalau Raja Daud memerintahkan orang Israel untuk hidup memuliakan Tuhan, itu juga berlaku untuk kita semua. Dalam hidup kita harus sungguh-sungguh memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Dan kita bisa memuliakan Tuhan dengan banyak hal. Dengan talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan. Mungkin dengan uang kita, waktu, tenaga, dan seluruh keberadaan kita harus kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan, karena kemuliaan itu hanya milik Tuhan saja. Kalau kita bisa sukses di pekerjaan, di pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dan hal-hal lainnya, kita harus sadar bahwa itu semua karena Tuhan, bukan karena kita.
karena Tuhan memakai kita untuk hal itu sehingga kita berhasil. Mari sebelum kita beristirahat sepanjang malam, kita mengingat kembali, merefleksi kembali, apakah hari ini saya sudah memuliakan Tuhan, atau hari-hari kemarin apakah saya memuliakan Tuhan, atau sebaliknya hidup saya malah mempermalukan nama Tuhan, mencoreng nama Tuhan. Karena itu kalau itu terjadi, kita harus bertobat sebelum kita tertidur, sehingga besok kita membuat komitmen baru untuk kembali hidup memuliakan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang menggambarkan bagaimana hidup kita harus memuliakan Tuhan. Dan juga ada banyak tokoh-tokoh yang berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, dan Tuhan hakimi dan hukum dengan hukuman yang sangat berat. Kiranya itu tidak terjadi pada kita semua, tapi sebaliknya kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Kiranya renungan ini kembali mengingatkan kita, kembali membuat kita makin dewasa di dalam Tuhan, untuk mengerti rancangan hidup kita yang harus untuk kemuliaan Tuhan saja. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat selalu Tuhan penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia selalu menyertai kita sekalipun kita sedang beristirahat di sepanjang malam. Kiranya damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita, biar kita tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Shalom.